besok yang perlu kita pikirin, rumah kita buat di Solo kira-kira keadaannya bagaimana? Apa ketika kita sudah ditinggal oleh si pengubur jenazah, kita udah dipendam, akhirnya kita dijempet sama dua sisi tanah, saking gedeknya kita hidup di alam dunia, banyak maksiat. Para bapak saudara, kuburan itu imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nirah. Kuburan itu yang secara kasat mata cuma ukurannya 1 kali 2 meter itu bisa seluas taman surga, bisa semakin sempit dari pandangan kita yang menjadi lubang daripada lubang api neraka. Itu besok kita yang nempatin. Saya pengen kalau saya nanti meninggal dunia kuburan saya lega. Saya pengen kalau saya mati kuburan saya adem. Saya pengen kalau saya mati kuburan saya kagak ada hal-hal yang menakuti. Bahwa ketika seseorang masuk ke liang kubur, itu kuburan ngomong ana baituz zulm, saya ini tempatnya kegelapan. Tidak ada satu orang pun yang mampu menerangi kuburan kecuali dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu kuburan akan menjadi terang. Ana baitul wahsyah, kata kuburan saya ini tempatnya binatang-binatang buas. Ana baitul wahdah, saya ini tempatnya kesendirian. Siapapun yang hidup di dunia, biar kata dia punya istri lebih dari 1, punya anak pinak cucu banyak, ketika meninggal dunia nggak ada yang menemenin. Maka bagaimana caranya? Kita cari teman yang setia. Bukan hanya di dunia, ketika masuk ke kuburan kita cari teman yang setia sama kita. Teman yang setia sama kita cuma amal. Cuma amal doang, teman yang setia. Amal yang mana? Amal yang selama ini kita kerjain dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu amal kita. Amal baik bakal nemenin kita, amal buruk juga bakal nemenin kita. Tinggal maunya yang mana, Pak? Di satu tempat yang sempit, yang tidak ada satu orang pun yang tahu keadaan kita bagaimana, tidak ada udara, tidak ada AC, nggak ada penerangan yang nemenin hasil perbuatan maksiat dan dosa-dosa kita. Allah akan wujudkan orang yang bakal nemenin kita, satu makhluk yang baunya kita nggak pernah bingung di dunia. Allah kasih waktu buat kita. Waman mu'ammirhu menakishu fil khalqi afala yaqilun. Waman mu'ammirhu, dan siapa orang yang kami berikan panjang umurnya dipanjangin dari kecil, bayi, beranjak remaja, dewasa, fisiknya sempurna, kekuatannya sempurna, tenaganya sempurna. Kisru fil khalqi, ketika dia beranjak tua akan dikembalikan kelemahannya. Afala yaqilun, dari keadaan ini kita disuruh mikir sama Tuhan. Lu kagak mikir emang? Bahasa kasarnya. Maka kalau hubungan kepada Allah kita jaga, hubungan kepada manusia kita pelihara, ini yang menjadi kebaikan-kebaikan yang kita harapkan ketika kita meninggal dunia. Ketika ada orang menceritakan kebaikan-kebaikan yang hanya sekelumit ini, maka Allah akan menurunkan rahmat buat kita di alam kubur. Tapi jangan salah, ketika ada orang menceritakan keburukan dan dosa yang kita lakukan, ketika ada keburukan, kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan diceritakan oleh orang lain, maka Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Allah pun akan menurunkan siksaannya di alam kubur buat kita. Naudzubillah.